Usai mendengar jawaban dari Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam pun siap untuk menyembelih putranya. Diikatnya kedua tangan dan kaki Ismail, lalu Ismail dibaringkan di atas lantai. Namun ternyata tidak mudah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah itu. Ketika keduanya, Nabi Ibrahim dan Ismail siap, datanglah setan yang terus menggoda mereka agar membatalkan perintah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta ini, dan kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah kurban dalam bahasa Arab berkaitan dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan putra tunggalnya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, untuk disembelih sebagai bentuk ketaatan beliau pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban merupakan ibadah yang dilakukan umat muslim pada saat hari raya Idul Adha tiba, identik dengan proses penyembelihan hewan kurban. Di Indonesia sendiri, jenis hewan kurban yang biasa disembelih pada saat Idul Adha adalah hewan ternak berkaki 4 seperti sapi, kambing, dan kerbau. Sementara di wilayah negara Timur Tengah, hewan ternak untuk kurban berupa unta, domba, dan biri-biri. Sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi, bahwa sejarah kurban tidak terlepas dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Asal muasal kurban yang berasal bagian dari perayaan Idul Adha berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam pada waktu Nabi Ismail mencapai usia remaja. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi di suatu malam. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu berupa perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail anaknya sendiri. Dahulu salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi yakni lewat mimpi. Perintah apapun yang diterima dalam mimpi itu harus dilaksanakan. Begitu pula yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semula memang Nabi Ibrahim alaihissalam sempat gundah gulana lantaran ia harus menyembelih putranya sendiri. Tapi berlandaskan rasa cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun kemudian berlapang dada untuk mengorbankan anaknya. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim mendatangi Ismail untuk menyampaikan perintah Allah bahwa ia harus menyembelih putranya. Begitu selesai menyampaikan maksud tersebut, Nabi Ibrahim sungguh tidak menyangka bahwa Ismail justru mengamini perintah Allah dalam mimpi ayahnya itu. Tanpa merasa takut atau bahkan marah kepada ayahnya, Ismail lantas mengiyahkan dan menerima perintah Allah tersebut dengan begitu ikhlas. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ismail ikhlas untuk disembelih dengan memberi 4 permintaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. "Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar meninggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat, dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya,
dalam kesedihan, dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Demikian pesan Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Ibrahim memeluk Ismail seraya mencium pipinya dan berkata, bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bakti kepada orang tua, dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Usai mendengar jawaban dari Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam pun siap untuk menyembelih putranya. Diikatnya kedua tangan dan kaki Ismail, lalu Ismail dibaringkan di atas lantai. Namun ternyata tidak mudah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah itu. Ketika keduanya, Nabi Ibrahim dan Ismail siap, datanglah setan yang terus menggoda mereka agar membatalkan perintah itu. Setan datang sambil berujar, Ibrahim, kamu orang tua macam apa? Anak saja disembelih. Apa kata orang nanti? Apa tidak malu? Tega sekali anak satu-satunya disembelih. Coba lihat anaknya lincah seperti itu. Anaknya pintar lagi enak dipandang. Anaknya patuh seperti itu kok dipotong. Tidak punya lagi nanti setelah itu. Tidak punya lagi yang seperti itu. Belum tentu nanti ada lagi seperti dia. Dengan tekad kuat, Nabi Ibrahim mematahkan godaan setan itu. Ia mengambil batu kemudian melemparnya sambil mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Peristiwa melempar batu yang dilakukan Nabi Ibrahim itulah kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumrah. Kemudian Nabi Ibrahim pun memantapkan niat untuk menyembelih Ismail. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, mereka pergi ke tanah lapang. Ismail yang ketika itu sudah diangkat menjadi nabi pun pasrah dan tawakal. Nabi Ibrahim alaihissalam menyiapkan pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam agar Ismail tak merasa kesakitan ketika disembelih. Ismail kemudian meminta sang ayah menutup mata agar tidak merasa ibah ataupun ragu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saat Ibrahim alaihissalam mulai menyembelih anaknya, pedang tajam itu selalu terpental. Ismail kemudian berkata bahwa dirinya ingin tali pengikat yang ada di tangan dan kakinya dilepas. Hal itu dilakukan agar malaikat bisa menyaksikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pedang tajam hendak digerakkan, namun tiba-tiba Allah menyeru dengan firman-Nya tertuang dalam surat As-Saffat ayat 104-107. Wahai Ibrahim, sesungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan ternak, yaitu domba. Ini sebagai imbalan dari Allah atas ketaatan iman Nabi Ibrahim dan Ismail. Menurut satu riwayat disebutkan bahwa malaikat Jibril lah yang membawa domba serta menukarnya dengan Nabi Ismail. Pada saat itu dituliskan bahwa semesta beserta isinya mengucapkan takbir demi mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran yang dimiliki Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah yang berat tersebut. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam itu kemudian menjadi asal mula sejarah kurban yang tiap tahun dilaksanakan umat muslim saat hari raya Idul Adha atau hari raya kurban tiba 10 Zulhijjah. Berangkat dari sejarah kurban yang sudah diulas di atas, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan kurban setiap Idul Adha. Perintah berkurban setelah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa,
Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Makna ibadah kurban yaitu sebagai bentuk pendekatan diri dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus wujud syukur atas karunia yang diberikannya selama ini. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Demikianlah ulasan tentang kurban, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.